Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, pimpinan Universitas Brawijaya mulai dari rektor, wakil rektor hingga dekan menandatangani komitmen untuk melakukan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan undang-undang. Hal itu dilakukan oleh jajaran pimpinan UB di depan Komisioner Komisi Informasi Pusat pada hari ini. Dan menurut Komisioner KIP Samrotunajah, komitmen UB dapat dijadikan role model bagi lembaga lain untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang menjadi hak masyarakat. Komisioner KIP Samrotunajah Ismail menyambut baik langkah UB dalam menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Ia berharap bahwa komitmen ini dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain untuk menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai hak masyarakat. Dengan adanya akses yang mudah terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau kegiatan serta pengambilan keputusan di lingkungan UB. Ketua juga ikut hadir memberikan keynote sekaligus menyaksikan komitmen Universitas Brawijaya, pimpinannya dari rektorat sampai dekanat menandatangani semacam deklarasi yang kita saksikan bahwa mereka komit untuk melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik. Bahkan Pak Rektor juga sudah melakukan itu meskipun masih dalam tahap Zoom. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini menjadikan role model bagi suatu lembaga perguruan tinggi yang memang kita lihat begitu komit untuk melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik. Kita ketahui bersama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar penerapan keterbukaan informasi publik, di mana badan publik itu wajib memberikan informasi yang menjadi hak setiap orang. Kenapa? Hak setiap orang itu memang dimuat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28. Pemirsa, sejak 4 tahun lalu UB sudah meraih penghargaan sebagai badan publik yang informatif. Hal ini menjadi komitmen UB untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Zulfaidah, penata gama Ketua PPID UB, menyampaikan bahwa UB tidak hanya mengejar prestasi, namun juga menunjukkan transparansi dalam keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya. Sebagai badan publik yang informatif, UB telah melaksanakan berbagai upaya untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. UB telah mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik secara mudah dan transparan. Selain itu, UB juga secara aktif melakukan publikasi informasi melalui situs web resmi, media sosial, dan forum-forum diskusi terbuka. UB berkomitmen untuk terus memperbarui kebijakan dan prosedur terkait informasi publik, serta meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah kalau UB masuk badan publik kategori informatif sebenarnya sudah sejak 4 tahun yang lalu, sejak tahun 2019 itu UB sudah masuk kategori informatif kalau badan publik karena UB menggunakan sebagian anggaran dari APBN sehingga harus ada monitoring dan evaluasi untuk keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah mulai 2019 sampai tahun lalu 2022 itu masuk kategori informatif, kategori
kategori yang paling tinggi karena nilainya harus di atas 90. Jadi untuk monitoring dan evaluasi tiap tahun nilainya harus di atas 90 untuk masuk kategori informatif. Nah, ini kita setiap tahun harus selalu melakukan inovasi supaya bisa mempertahankan kategori itu. Meskipun itu kategori yang menurut kami menjadi landasan untuk adanya transparansi, akuntabilitas di setiap badan publik. Jadi tujuannya bukan mengejar hanya prestasi, tetapi tujuan intinya adalah keterbukaan informasi publik yang ada di Universitas Brawijaya. Pemirsa, Komisi Keterbukaan Informasi Publik atau KIP memiliki peraturan khusus yang mengatur penerapan keterbukaan dalam mekanisme pemilu. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi akses informasi publik, KIP memainkan peran vital dalam menangani sengketa informasi yang terkait dengan pemilu. Dalam konteks pemilu, kasus sengketa informasi seringkali muncul sebagai tantangan yang perlu diatasi. KIP menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa informasi yang timbul selama proses pemilu. Hal ini penting untuk memastikan adanya keadilan, kebenaran, dan akses yang adil terhadap informasi yang berkaitan dengan pemilu. Sebagai lembaga yang independen, KIP berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan netralitas. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan pemilu. Dalam hal sengketa informasi, KIP berperan sebagai mediator yang objektif dan mengupayakan penyelesaian yang adil dan tepat waktu. Dengan adanya peraturan khusus yang mengatur keterbukaan informasi dalam pemilu dan peran yang diemban oleh KIP dalam menangani sengketa informasi, diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan dan demokratis. Keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun sistem politik yang akuntabel dan mendukung partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses demokrasi. Seperti kita ketahui, kita juga punya peraturan Komisi Informasi khusus yang terkait dengan penerapan keterbukaan dalam mekanisme pemilu. Jadi salah satu dari fungsi kami adalah selain untuk melakukan, tentunya utamanya adalah penyelesaian sengketa. Harapan kami memang terkait mekanisme pemilu, mekanisme penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan dengan data yang akurat, informasi yang jelas, sehingga tidak ada sengketa informasi yang tidak bisa terselesaikan. Artinya sah-sah saja kalau ada sengketa informasi, tetapi yang perlu kita lihat apakah sengketa informasi karena terkait pelayanan atau memang ada awareness yang tidak terbangun dengan baik. Pemilu kami juga menyelenggarakan edukasi kepada tentang keterbukaan yang kaitannya peraturan itu, bagaimana pemilih-pemula paham memanfaatkan informasi itu dengan bijak, paham memilah dan memilih informasi untuk menyerapkan informasi, paham untuk menerjemahkan yang mana hoax atau tidak, paham juga untuk bagaimana awareness untuk meneruskan informasi, karena kita tahu selama ini terbongkarnya informasi itu dengan cara penurunan akses yang kurang tepat. Tadi juga dibahas seperti itu. Ada lagi? Terima kasih. Pemirsa, kunjungan wisatawan asing selama bulan April ke berbagai destinasi di Jawa Timur tercatat sebesar 12.361 kunjungan. Dalam jumpa pers bulanan, Ahli Media BPS Jawa Timur, Umar Syarifuddin, menjelaskan bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup besar jika dibandingkan dengan bulan Maret yang mencapai 10.653 kunjungan. Pelonggaran yang dilakukan berbagai negara pasca COVID-19 menjadi pemicu pemulihan
pemulihan pariwisata Jawa Timur, terutama terhadap kunjungan wisatawan asing ke Jawa Timur. Diperkirakan angka ini akan terus mengalami kenaikan seiring dengan makin pulihnya perekonomian global dan juga nasional. Pariwisata Jawa Timur perlahan namun pasti kembali menggeliat pasca COVID-19. Hal ini terlihat dari grafik Badan Pusat Statistik Jatim yang menunjukkan kenaikan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jawa Timur. Jika pada bulan Maret turis asing sebanyak 10.653, maka pada bulan April naik menjadi 12.361 kunjungan. Kenaikan ini tentu membawa dampak multi-efek baik untuk devisa negara maupun perputaran uang pada sentra wisata Jatim. Beberapa dampak yang terlihat adalah pada sektor perhotelan, UKM, transportasi, hingga makanan minuman. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebesar 12.361 kunjungan. Kunjungan ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, di mana pada bulan Maret 2023 jumlah kunjungan Wisman ke Jawa Timur sebanyak 10.653 kunjungan. Peningkatan jumlah kunjungan Wisman ke Jawa Timur pada bulan April tahun 2023 dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2023 adalah sebanyak 1.708 kunjungan atau sebesar 16,03%. Sedangkan kalau kita lihat secara year on year, jadi kita bandingkan kondisi April tahun 2023 dengan kondisi April tahun 2022, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 742,0. Pemirsa, tingkat okupansi hotel selama bulan April lalu terpantau mengalami penurunan sebesar 3,76 poin dibandingkan dengan bulan Maret. Menurut ahli media BPS Jawa Timur Umar Syarifuddin, penurunan ini disebabkan bertepatan dengan bulan puasa dan menurunnya aktivitas bisnis dan juga wisata. Daerah yang mengalami penurunan okupansi merupakan pusat bisnis dan wisata seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Lamongan, dan Bangkalan. Penurunan selama bulan puasa ini merupakan siklus tahunan yang kemudian akan naik kembali pada masa Idul Fitri. Tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di Jawa Timur pada bulan April lalu terpantau turun jika dibandingkan dengan bulan Maret. Menurut ahli media BPS Jawa Timur Umar Syarifuddin, hal ini dikarenakan adanya pengurangan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan. Menurut Umar, penurunan hunian hotel terjadi di sentra bisnis seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Bangkalan. Selain pusat bisnis, penurunan pada bulan puasa lalu juga terjadi pada sektor perhotelan yang berada di sentra wisata seperti Malang. Secara umum, pada bulan yang bertepatan dengan Ramadan, tingkat hunian hotel akan mengalami penurunan dan akan kembali pulih bersama dengan Idul Fitri. Hunian atau okupansi kamar hotel selama bulan April mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Penurunan jumlah TPK pada bulan April dikarenakan bertepatan dengan pertengahan bulan Ramadan yang menyebabkan masyarakat lebih memilih tinggal di rumah agar lebih fokus untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan bersama keluarga di rumah. Penurunan TPK pada bulan April tahun 2023 sebesar 3,76 poin dipengaruhi oleh penurunan TPK di beberapa kota pusat bisnis di Jawa Timur. Antara lain kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penurunan TPK juga terjadi pada hotel yang berada di lokasi wisata seperti di Kota Malang.
Pemirsa, proses pemilihan umum 2024 saat ini terus berjalan. Bakal calon presiden, anggota legislatif, dan partai politik mulai gencar melakukan sosialisasi melalui berbagai media termasuk televisi. Belanja iklan televisi selama proses pemilu diperkirakan naik sehingga menambah pendapatan televisi. Hal ini tentu menarik bagi saham media televisi seperti Bimantara, MTEK, Viva, dan lainnya. Menurut pengamat pasar modal UB Noval Adib, saham media televisi dapat dijadikan salah satu portofolio investasi selama proses pemilu 2024. Berbagai destinasi wisata Jawa Timur menarik perhatian negara tetangga Malaysia. Hal ini terlihat dari tingginya angka wisatawan asal Malaysia yang berkunjung ke Jawa Timur dari Januari hingga April 2024. Selama 4 bulan, wisatawan asal Malaysia melakukan 17.522 kunjungan. Khusus untuk bulan April tercatat sebanyak 4.624 kunjungan. Peringkat kedua adalah wisatawan yang berasal dari Tiongkok dengan kunjungan sebanyak 1.106 dan Singapura sebanyak 1.073 kunjungan. Selama 4 bulan berjalan, 3 negara ini menjadi 3 besar asal wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur. 12.361 wisman yang melakukan kunjungan ke Jawa Timur pada bulan April tahun 2023. Kunjungan wisman terbanyak masih berasal dari Malaysia sebanyak 4.624 kunjungan atau sebesar 37,41%. Pada urutan kedua adalah Tiongkok sebesar 8,95%. Diikuti peringkat ketiga yaitu kunjungan wisman dari negara Singapura sebesar 8,68%. Perkembangan kunjungan wisman dari 3 negara utama selama sebulan terakhir mantuman menunjukkan jumlah wisman dari Malaysia mengalami peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 34,73%. Pemirsa, semangat Kartini dalam memajukan pendidikan kaum wanita menjadi semangat bagi kiprah perempuan saat ini di berbagai bidang. Pembina Dharma Wanita Persatuan Kemenko PMK Suryan Widati mengatakan hal tersebut saat hadir dalam peringatan Hari Kartini yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Suryan mengatakan jasa Kartini sangatlah besar karena dinikmati oleh perempuan di seluruh Indonesia yang saat ini dapat berkiprah dalam berbagai bidang. Penampilan berbeda ditunjukkan oleh anggota Dharma Wanita Persatuan UB dalam memperingati Hari Kartini. Tidak ingin tampil monoton, ibu-ibu anggota Dharma Wanita ini menampilkan drama musikal yang menceritakan sosok Kartini. Drama musikal tersebut dimainkan sepenuhnya oleh anggota Dharma Wanita dari berbagai fakultas. Dalam drama pendek tersebut, diceritakan sosok Kartini yang tidak mau dipingit namun ingin belajar berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, sosok Kartini juga ingin agar wanita lain di lingkungannya dapat belajar dan bersekolah. Drama musikal ini memberikan pesan bahwa berbagai kiprah wanita saat ini tidak lepas dari jasa Kartini yang melakukan dobrakan pada masanya agar kaum wanita dapat menempuh pendidikan yang layak. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya memaknai semangat Kartini dengan berbagai kiprah dalam bidang sosial, pendidikan, hingga wirausaha. Ketua Dharma Wanita UB Rani Widodo menjelaskan beragam kiprah tersebut diwujudkan melalui peringatan Hari Kartini, yakni dengan mengadakan talk show, drama musikal, dan lomba hampers. Rani Widodo menambahkan bahwa semangat Kartini akan diwujudkan juga melalui kegiatan di luar kampus untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia menjadikan Universitas Brawijaya juga memiliki berbagai persoalan termasuk mahasiswa. Memasuki usia dewasa, mahasiswa sering dihinggapi berbagai problematika yang membutuhkan pencerahan dan solusi. Kekeliruan dalam mencari ruang pencerahan dapat berakibat fatal bagi kehidupan mahasiswa.
Hal inilah yang menjadi titik awal dari Dharma Wanita UB untuk terjun memberikan ruang konsultasi dan curahan hati kepada mahasiswa UB. Dharma Wanita akan memerankan sebagai sahabat dan ibu mahasiswa dengan harapan berbagai persoalan mahasiswa dapat terpecahkan dengan baik dan solutif. Juga bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak ya, bukan hanya untuk lingkup Dharma Wanita saja gitu. Saya juga ingin membantu di dalam hal mewujudkan visi misi universitas, misalkan seperti sekarang mengupayakan kantin sehat, terus membuat program yang kira-kira nanti akan merangkul mahasiswa. Yang akan kita canangkan itu program dari Kemendikbud mengenai sosialisasi pendekatan dengan para mahasiswa agar mereka mampu mencurahkan isi hati mereka pada kita untuk nanti kalau misalkan ada masalah, kita bisa tahu masalah di dalam kemahasiswaan itu apa saja sih, seperti itu. Jadi istilahnya sebagai sahabat lah, seperti itu. Saya ingin nanti merancang program kedepannya seperti itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.